Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Hasni dari kampus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Prodi Pendidikan Matematika. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di mana? Berdoa selesai. Nah, di sini kita akan belajar tentang matematika, materi bilangan berpangkat. Dulu, waktu kita SD, kita pernah belajar tentang pangkat 2 atau pangkat 3. Sebagai contoh, pangkat 2 itu seperti 2 dikali 2. Dan untuk contoh pangkat 3, misalkan 3 dikali 3 dikali 3. Jadi, apa sih perpangkatan itu? Perpangkatan ialah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Sekarang kita coba lihat definisi. Misalkan ada sebuah bilangan real, kita pangkatkan dengan bilangan bulat positif, A sebagai bilangan real dan N sebagai bilangan bulat positif, maka akan menghasilkan A dikali A dikali A, dan A-nya ini sebanyak N faktor. Nah, untuk A itu dinamakan bilangan pokok dan untuk N itu dinamakan pangkat atau eksponen. Sekarang kita contoh. Misalkan yang pertama ada 7 dikali 7 dikali 7. Nah, untuk 7 ini dinamakan bilangan pokok atau A. Dan berapa kali 7-nya? Ada 3, berarti 3 ini, pangkat 3 ini dinamakan N atau pangkat atau eksponen. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Misalkan ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Terus, bagaimana cara perpangkatan dengan bilangan negatif? Kita ambil contoh, misalkan min 3 pangkat 3. Min 3 pangkat 3 ini sama dengan min 3 dikali min 3 dikali min 3. Nah, maka min 3 dikali min 3 itu sama dengan 9 dikali min 3. Maka hasilnya akan min 27. Nah, di sini ada sifat. Jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Jadi, ini merupakan bilangan negatif, kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif, min 27. Sekarang kita ambil contoh keempat. Misalkan min 2 pangkat 4. Min 2 pangkat 4 itu sama dengan min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Nah, min 2 kali min 2 berapa? 4. Ya. Min 2 dikali min 2, 4. 4 dikali 4, 16. Lalu muncul lagi sifat. Sifatnya yaitu jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan positif, bilangan genap, maka menghasilkan positif. Nah, ini merupakan bilangan negatif, kita pangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya akan positif. Nah, terus bagaimana jika ada yang seperti ini?
Misalkan ada min 3 pangkat 2. Nah, kalau yang seperti ini, minnya ini tidak diikutkan. Jadi seperti ini. Min 3 dikali 3. Maka hasilnya adalah minus 9. Jadi minusnya ini tinggal di luar aja. Maka kita harus hati-hati jika ada yang memakai kurung dan tidak ada yang memakai kurung. Sekarang kita lanjut yang B mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat itu ada 5. Yang pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka menghasilkan A M di pangkat M ditambah pangkat N. Yang kedua, jika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka menghasilkan A pangkat M dikurang N. Dan di sini disyaratkan A tidak boleh sama dengan 0. Lanjut, yang ketiga, jika ada A dikali M pangkat M, maka menghasilkan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang D, jika ada A pangkat M dikalikan lagi nih dengan N, maka menghasilkan A M kali A pangkat M dikali M. Dan yang terakhir, jika ada A per B pangkat M, maka menghasilkan A pangkat M per B pangkat M. Dan di sini disyaratkan juga bahwa B tidak boleh sama dengan 0. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, jika ada 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3, maka kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara definisi, dan yang kedua kita lakukan dengan cara sifat. Mungkin kita langsung aja dengan cara yang sifat. 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 3, maka cara menyelesaikannya kita kembalikan ke sifat. Bahwa jika ada pembagian maka pangkat dikurangkan. Jadi 2 pangkat 7 dikurang dengan pangkat yang di sebelahnya 3, maka hasilnya 2 pangkat 4. Yang kedua, jika ada 3A dikali B dikali A kuadrat dikali 3B kuadrat, maka cara menyelesaikannya ini dengan cara kita dekatkan dulu nih yang A dengan yang A, yang B dengan yang B. 3A dikali A kuadrat dikali 3B kuadrat dikali B. Nah, jika ada perkalian, maka kita kembalikan ke sifat bahwa pangkat ditambah. Maka ini kan 3A. 3A ini artinya 3A pangkat 1. Karena di sini tidak ada pangkatnya, maka kita anggap di situ ada pangkat 1. Jadi 3A pangkat 1 ditambah pangkat yang di sebelahnya 2 dikali 3B pangkat 2 ditambah ini juga pangkat 1. Maka hasilnya adalah 3A pangkat 3 dikali 3B pangkat 3. Atau yang lebih sederhananya lagi, nah di sini kan ada perkalian dan ada pembagian. Maka kita lihat di sifat, jika perkalian pangkatnya kita tambah dan jika pembagian pangkatnya kita kurang. Maka kita tulis dulu 23 dikali 24 B 8 ditambah 11, karena 8 ini pangkatnya ini 11 pangkatnya ini per 46 B pangkat 13. Maka ini bisa kita bagi 2, 24 dibagi 2, 12, 46 dibagi 2, 23. Maka 23 bisa kita coret, jadi hasilnya adalah 12 B 8 ditambah 11, 19 per B pangkat 13. Nah, maka ini kan bisa kita kembalikan ke sifat. Artinya 12 B 19 dikurang 13, maka hasilnya adalah 12 B pangkat 6.
Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan yang ada 3 soal ini. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa jika ada bilangan berpangkat pada operasi perkalian, maka pangkatnya ditambah. Dan jika ada bilangan berpangkat pada operasi pembagian, maka pangkat dikurangkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai tentang sifat bilangan berpangkat, perkalian, dan pembagian. Untuk sisanya bisa kita lanjutkan minggu depan. Tetap semangat meskipun hanya belajar di rumah saja. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.